Kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga CS teman-temannya itu sudah dalam tahapan yang akan mencapai akhir teman-teman, dan sudah kita ketahui Agnes yang merupakan pacarnya Mario dan juga mantannya David itu kan sudah diputuskan dihukum adalah vonisnya 3,5 tahun penjara. Nah, ini ada salah satu pengakuan yang sepertinya adalah buah si malakama untuk Mario sendiri, anaknya dari Rafael Alun Trisambodo, si mantan pejabat pajak ini teman-teman. Apa ini? Karena walaupun persidangan untuk Agnes yang karena usia masih 15 tahun jadi tidak terbuka secara umum, itu diatur dalam undang-undang, tetapi tetap sih di Indonesia itu pasti akan terjadi kebocoran-kebocoran. Salah satu hal yang sebenarnya tidak terlalu mencengangkan bagi aku pribadi, tetapi mungkin sebagian masyarakat Indonesia menilai ini adalah hal yang wow luar biasa, di mana ada pengakuan yang disampaikan dalam fakta persidangan tersebut. Agnes itu yang usia 15 tahun mengaku bahwa sudah melakukan hubungan intim dengan Mario itu sebanyak 5 kali. Usianya kan baru 15 tahun. Nah, kemudian ada keterangan nih pada saat aku lihat wawancara dari TV One, pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Lantas kalau dari pengakuan tersebut dengan 5 kali melakukan hal seperti itu, apakah ini akan berefek ke Mario-nya? Akan ada hukuman? Dan ternyata kemungkinan besar ini akan menambah hukumannya untuk Mario, teman-teman. Nah, ada juga pendapat yang kita berpikir, kenapa ya kok si Agnes itu hanya mendapatkan hukuman 3,5 tahun? Ternyata itu adalah salah satu privilege ataupun juga kespesialan dari kasus yang di bawah umur seperti ini. Biasanya yang masih di bawah 18 tahun itu mereka akan mendapatkan hukuman setengahnya dari yang seharusnya. Kalau Agnes itu mendapatkan 3,5 tahun, artinya seharusnya dia mendapatkan 7 tahun karena ada undang-undang spesial yang seperti ini, teman-teman. Kita coba simak dulu apa keterangan dari pengamat hukum pidana ini, Abdul Fikar Hajar, dalam tayangan di TV One, yang dia mengatakan bahwa pengakuan dari Agnes tersebut jadi bumerang nih buat Mario karena dia bisa menambahkan hukuman untuk Mario nanti di persidangan. Salah satunya adalah anak-anak kan gitu ya. Anak-anak, kalau orang dewasa mungkin itu udah persoalan lain gitu ya. Tapi ketika itu menyangkut anak, meskipun dilakukan secara sukarela mau sama mau, Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak mengenal kata sukarela. Jadi tetap dia itu pelanggaran hukum gitu. Itu kekerasan terhadap anak. Tapi terhadap yang dewasa? Terhadap yang dewasa gitu. Itu kekerasan terhadap anak dan itu bisa diproses gitu. Dan bukan delik aduan dalam pengertian si ini harus anak harus lapor. Iya. Oke, ini buah si malakama untuk Mario. Mungkin dalam fakta persidangan itu ya, di sidangnya si Agnes ya, mungkin kenapa Agnes mengatakan hal seperti itu, karena pasti tujuannya setiap terdakwa itu menyampaikan statement adalah agar menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi dari statement tersebut, ini bukan delik aduan, walaupun aku yakin itu adalah sukarela. Mau sama mau antara Mario dan juga Agnes melakukan hal seperti itu. Tetapi Agnes dalam kategori masih di bawah umur, jadi Mario ini bisa mendapatkan tambahan hukumannya lagi. Walaupun sekali lagi ini juga nggak fair bagi Mario, sebenarnya kan sama-sama mau gitu. Makanya undang-undang perlindungan anak tuh kayaknya harus direvisi deh. Jangan hanya rely kepada usia aja, kepada data kuantitatif aja. Karena kalau aku lihat dari keterangan pakar hukum pidana ini, memang yang namanya di bawah umur itu adalah dari masa kandungan sampai usianya itu 1 hari sebelum 18 tahun. Itu masih dalam kategori tersebut. Manfaatnya pada saat anak tersebut, pelaku tersebut masih berada di bawah umur, memang ada beberapa hal yang nggak bisa dilanggar dalam undang-undang. Pertama, terdakwa itu akan mendapatkan hukuman maksimal itu setengahnya dan tidak bisa mendapatkan hukuman seumur hidup atau mati kalau melakukan misalnya pembunuhan berencana, itu nggak bisa. Jadi untung banget ya buat anak-anak ya, kalau itu usianya di atas 12 tahun ya teman-teman. Tapi kalau mereka yang berada di bawah usia 12 tahun, nggak boleh diproses hukum sama sekali, tetapi ada tindakan sendiri. Dan sidangnya harus tertutup dan penahanannya tidak sama dengan orang dewasa. Ini menurut aku sih adalah sebuah langkah yang harus dicek lagi ya. Tidak hanya berdasarkan kuantitatif, tetapi adalah kualitatif gitu. Karena 15 tahunnya Agnes dengan 18 tahunnya anak-anak di
kampung kayaknya berbeda deh. Dulu, zaman kita dulu, karena kan undang-undang ini juga bukan undang-undang yang baru dibuat setahun, 2 tahun yang lalu. Ini sudah puluhan tahun yang lalu. Apakah ini masih relevan dengan kondisi zaman sekarang? Kayaknya nggak juga, teman-teman. Kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi berikut ini ya. Tetapi itu sudah kekerasan terhadap anak siapa saja gitu. Pihak polisi harusnya bisa langsung memproses hal ini ya? Iya, kalau saya polisi mestinya langsung memproses itu gitu. Setelah mengetahui itu gitu. Nah, tapi kan ya memang ini bukan delik aduan ya buat hubungan antara Agnes dan juga Mario yang sama-sama mau, tetapi dengan dikatakan tadi ini bukanlah delik aduan. Tetapi kan kalau di persidangannya Mario itu persidangan harus sesuai dengan surat dakwaannya. Surat dakwaannya itu adalah penganiayaan untuk David, tidak ada mengenai hubungan antara perempuan dan juga laki-laki yang di bawah umur seperti itu. Agak serba salah. Kalau memang ini mau diproses lagi, deliknya ya harus dari kepolisian dulu, apakah dari kejaksaan dulu ya, karena kan sesuai dengan surat dakwaan. Sama lah seperti kasusnya Sambo dan juga Putri Chandrawati, itu kan juga tetap akan dibelokkan mengenai dugaannya adalah hal yang seperti itu, tetapi kan tidak berhubungan dengan surat dakwaan karena surat dakwaannya adalah pembunuhan berencana. Ini juga sepertinya mengarah ke sana, tetapi aku nggak tahu apakah ini akan memberatkan Mario atau enggak. Jujur ini nggak fair ya bagi aku pribadi, karena kan hubungan sudah sama-sama orang dewasa sih. Aku tuh menganggapnya Agnes sudah bukan lagi anak-anak, tetapi dia sudah dewasa karena sudah melakukan hal seperti itu. Dia juga mengklaim, kalau aku lihat di Twitter juga ada sebagian netizen yang mengatakan bahwa si David juga sudah melakukan hal seperti itu. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Ya, kalian terserahlah percaya atau enggak, tetapi yang faktanya adalah kita lihat David itu sekarang kondisinya memang sudah membaik, tetapi juga faktanya juga kita melihat ada video yang menghajar David sebegitu luar biasa. Fakta juga terlihat bahwa Agnes ini adalah sosok yang membuat penyebab dari semua ini, dia yang menjebak David untuk menemui Mario, walaupun dari fakta, kita juga sudah melihat dari fakta-fakta persidangan, terus juga bukti chat yang tersebar di media massa. Awalnya David itu sudah ngerasa dia nggak mau nemuin siapa namanya Agnes ini ya, karena dia ngerasa sudah dibohongin dan dia ngerasa udah nggak enak juga. Awalnya dia ngakunya katanya datangnya sama tantenya, mobilnya juga ternyata berbeda. Dia sudah ada feeling gitu bahwa dia ini datang sama kekasih barunya, yaitu adalah Mario. Ya, ada salah satu keterangan dari psikolog sini dikatakan bahwa ya si Agnes ini juga adalah korban begitu, korban mungkin dari keluarganya yang pendidikannya tidak pas atau seperti apa. Please, jangan jadikan excuse seperti itu, karena itu adalah opini, itu adalah sebuah analisa yang masih belum jelas benar atau enggak, karena faktanya sekarang kita sudah melihat video-videonya si David yang dihajar, terus chattingan-chattingannya juga sudah kita lihat seperti apa. Itu adalah faktanya. Please deh, jangan hanya menjadikan katanya Agnes ini adalah korban juga dari keadaan dan sebagainya. No lah, nggak boleh seperti itulah. Itu kan masih sifatnya yang masih belum nyata. Yang sudah nyata itu adalah si David tersebut, teman-teman, yang sudah menjadi korban. Dan aku sih sangat miris ya, kenapa hukumannya hanya 3,5 tahun ya. Harusnya ya dibuat fair aja, sama seperti orang dewasa. Tetapi memang kita nggak bisa pungkiri, ini adalah hubungannya dengan undang-undang, teman-teman. Oke, baik. Saya bergeser ke Mbak Irma. Nah, itu adalah beberapa hal yang banyak menjadi perdebatan, teman-teman. Aku lihat di Twitter ya, Twitter tuh juga ada yang membela si Agnes gitu kan ya. Aku juga baca beberapa netizen di videoku sebelumnya juga membela Agnes bahwa anjas ini gimana sih, memangnya kalau si Agnes itu melakukan hubungan seperti itu dengan Mario, apakah bukan berarti dia tidak dibegitukan oleh David? Apakah itu jaminan? Bukan itu poin utamanya, teman-teman. Tetapi kan si David dengan tegas membantah melalui ayahnya bahwa tidak benar, saya memaksa si Agnes untuk melakukan hal seperti itu. Ya, artinya apa ya? Kalau logikanya gini, kalau orang habis dibegitukan, dipaksa gitu kan ya, itu biasanya kalau dipegang sama laki-laki pasti akan trauma. Oh, nggak mau seperti ini. Tetapi si Agnes mengaku sendiri dalam persidangan tersebut, sudah 5 kali loh melakukan seperti itu. Dan itu kan jaraknya juga sudah nggak lama. Jaraknya juga bukan jarak yang 10 tahun yang lalu, masih dalam kategori yang baru. Setahun 2 tahun tuh trauma itu masih dalam hal yang baru, teman-teman. Tetapi kenapa si Agnes mau melakukan seperti itu? Dan apakah ini sudah hal biasa di kota besar Indonesia? Ya kayaknya sih memang nggak bisa kita pungkiri, ini adalah hal yang ya sudah sering terjadi, teman-teman. Sukarela.
Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, karena untuk Mario belum ada vonisnya, tetapi untuk Agnes itu sudah ada vonisnya. Aku nggak tahu apakah nanti jaksa ini merasa keberatan, apakah masih akan ada sidang lanjutan lagi, nggak ngerti, karena kalau untuk yang di bawah umur seperti ini, itu special treatment. Kita nggak tahu apakah akan ada banding atau nggak dari pihaknya David ya. Kalau aku melihat sih kayaknya pihaknya David itu ngerasa belum puas, dan mereka mau mengajukan banding. Apakah banding itu diperbolehkan untuk sidang yang seperti ini? Kita akan nantikan perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.